Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang kebijakan distribusi ekonomi Islam dalam membangun keadilan ekonomi Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 12. Pertama, Atikah Putri Widestuti, kedua, Mafida Puspadina, ketiga, Novia Nur Anggraini, dan keempat, Bunga Atika Damayanti. Untuk selanjutnya, berikut penjelasan materi. A. Paradigma pembangunan ekonomi dalam Islam. Jadi, pembangunan ekonomi merupakan objek utama dari kajian ilmu ekonomi pembangunan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang dan berupaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat. Paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi growth. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila produk domestik bruto atau GDP real negara tersebut meningkat, dan kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi. Secara umum, tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga tercapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Pendekatan utama dalam pembangunan menurut Islam terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Saya Mafida Puspadina akan menjelaskan yang bagian B, yaitu keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai konsep distribusi tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut dan juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya. Secara konvensional, distribusi diartikan sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal. Keadilan sosial yang baik ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan, pendapatan atau kekayaan yang tinggi dalam sistem sosial, memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan mewujudkan aturan yang menjamin setiap orang untuk mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Dalam perspektif Islam, konsep distribusi memiliki maksud yang luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Adapun tujuan dari distribusi adalah suatu kewajiban manusia atau pemerintah sebagai pemimpin dalam memberdayakan sumber daya yang ada sehingga tercipta kemakmuran dengan niat mencari keridhaan Allah dan saving di hari akhirat kelak. Dalam prinsipnya, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam mengandung beberapa maksud. Yang pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Yang kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Yang ketiga,
Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar, apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat. Saya Novianur Anggraini, NIM 221, akan menjelaskan mengenai subbab C, yaitu instrumen dana pembangunan Islam. Pembangunan merupakan upaya untuk mentransformasi kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih berkah. Penyebab kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang adalah karena diabaikannya instrumen pembangunan yang sesuai dengan agama dan budaya lokal. Oleh sebab itu, instrumen dana pembangunan merupakan salah satu objek penting dalam sistem ekonomi Islam. Berikutnya yaitu ada beberapa instrumen dana pembangunan Islam. Yang pertama yaitu zakat. Zakat dalam Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek agama dan aspek ekonomi. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu infak dan sedekah. Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahala semata. Berdasarkan pengertian tersebut, infak termasuk dalam kategori sedekah. Yang ketiga yaitu wakaf. Wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Yang keempat yaitu waris. Waris diartikan sebagai pemindahan hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Dan yang terakhir adalah sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah. Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil margin fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, saya Bunga Atika Damayanti, NIM 243 akan menyampaikan materi tentang kebijakan distribusi dalam membangun ekonomi Islam. Kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sehingga pada konsep distribusi, landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok tertentu saja. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam memelihara keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena adanya ketidakseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Terdapat 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi, yaitu yang pertama, bertambahnya penduduk yang tinggi sehingga menurunkan pendapatan per kapita. Kedua, inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan bertambah produksi barang-barang. Yang ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang keempat, investasi yang sangat banyak dalam proyek yang padat modal, di mana persentase pendapatan modal dari tambahan harga lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah. Yang kelima, renjahnya mobilitas sosial. Yang keenam, pelaksanaan kebijakan impor mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil distribusi untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Yang ketujuh, memburuknya nilai tukar bagi negara-negara yang berkembang dalam berdagangan dengan negara-negara yang maju. Yang kedelapan, hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti industri rumah tangga.
kebijakan untuk mencegah ketidakmerataan distribusi dengan berbagai cara, yaitu pertama, penelitian apakah mekanisme ekonomi sudah berjalan secara normal. Kedua, apabila semua mekanisme ekonomi berjalan sempurna, tetapi kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, maka dapat melalui mekanisme non-ekonomi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.